Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Qala, dikatakan pula yang berikutnya, inna hadzal din yusrun. Yang ketiga berarti. Pertama, agama Islam dinur rahmah. Kedua, agama Islam dinu jamaah, mengajarkan kebersamaan. Yang ketiga, agama Islam adalah agama yang mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadzal din yusrun wa lan yushadad din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah. Siapa yang memberat-beratkan agama ini pasti dia akan kalah. Maknanya kalah, dia tidak akan bisa konsekuen. Khawarij karena kebablasan ekstrim, tidak boleh berbuat dosa kafir. Dia berusaha untuk lurus selurus-lurusnya. Kamu berbuat dosa, kafir. Kamu berbuat zalim, kafir. Kamu berbuat ini, kafir. Sampai, loh, istriku, kau juga berbuat dosa, berarti kau kafir. Loh, bapakku, kamu juga berbuat dosa, berarti kamu kafir. Sampai terakhir, saya juga tidak yakin. Jangan-jangan saya kafir. Wallah, tokoh Khawarij mengatakan, aku tidak yakin. Apakah aku ini muslim atau kafir? Oh, kebablasan. Artinya apa? Gak konsekuen. Dia gak bisa. Mau tidak mau, manusia terpakai salah dan lupa. Ketika dia punya kaidah yang ekstrim, berbuat dosa berarti kafir, dia ukur dirinya, saya gak bisa. Ternyata saya juga tergelincir dalam 1-2 dosa. Berarti jangan-jangan saya juga kafir. Kasihan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Agama ini adalah agama yang mudah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, sesuai dengan ukuran kemampuan manusia, sesuai dengan ukuran para hamba-hamba Allah ini. Allah tahu mereka akan tergelincir dalam dosa. Allah tahu mereka akan tergelincir dalam maksiat. Allah tahu. Maka Allah kasih ayatnya. Hendaklah segera bertaubat. Siapa yang tergelincir dalam dosa, hendaklah minta ampun. Diajarkan. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat. Kalau engkau terjatuh dalam maksiat, segera bertaubat. Diajarkan jalan-jalannya. Allah perintahkan salat 5 waktu, Allah perintahkan puasa bulan Ramadan, Allah perintahkan. Allah perintahkan haji, wajib semuanya. Dan Allah tahu ada beberapa manusia yang punya udur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang ala safarin, barang siapa yang di atas safar perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka silahkan dibayar puasanya di hari-hari lain. Tidak mengapa antaqsuru minas salah. Tidak mengapa untuk mengqasar salatnya dan menjamaknya. Masya Allah. Diberi jalan keluar bagi orang-orang yang ahlul a'dzar. Ahlul a'dzar. Awas, jangan mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Allah berikan pula jalannya. Allah tahu akan ada orang yang kepepet dan dipaksa. Allah katakan, illa man ukriha wa qalbuhu matma'innun bil iman, kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap mukmin. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara ini karena tahu Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu kadarnya kekuatan manusia, Allah tahu keadaan mereka dan apa yang akan terjadi nanti, semua Allah tahu. Maka agama ini lengkap. Al amr idza daqat tasa'. Itu qawaid fiqhiyah. Perkara-perkara agama kalau sempit pasti akan ada jalan keluar. Kenapa atau mengapa? Lianna hadzal din yusrun. Ketika disuruh puasa, apa Allah katakan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekian aturan dalam Al-Qur'an, Allah katakan pada nabinya, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
Taha. Kata Allah, kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk memberatkan kamu. Litashqa dari kata syaqi. Bukan untuk menyengsarakan kamu. Tidak. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaum muslimin agar menerangkan kepada manusia kemudahan agama, agar mereka mudah untuk menerima agama ini. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan kepadaku dari salat? Salat 5 waktu, kecuali kalau engkau ingin tatawwu' illa anta tatawwu'. Apa dia yang diwajibkan kepadaku dari puasa? Puasa bulan Ramadan, illa anta tatawwu', kecuali kalau kamu mau sukarela. Kemudian orang itu berkata, aku akan kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Lalu dia pergi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini munafik ini orang. Tidak, kata Nabi. Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen. Ya kelasnya dia segitu, mau apa lagi? Mudah-mudahan ketika imannya naik, dia akan mulai semangat mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Mungkin imannya naik, dia akan mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat. Mungkin semangatnya naik, dia akan mengerjakan puasa sunnah. Ila akhirih. Sabar. Kamu tidak diajarkan untuk memaksa orang. Ajarkan yang mudah pada mereka. Ini agama Allah. Yusrun. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menurunkan Al-Quran bukan litashqa, bukan untuk menyengsarakan. Silakan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Baik, kalau digambarkan bahwasanya saya suka yang berbau darah, ya orang lari. Kok agama digambarkan begitu seremnya, yang berbau darah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau dikatakan kamu harus begini, harus begini, harus begini, yang sunnah-sunnahnya dikatakan harus. Orang akan kaget. Wah, gak akan sanggup saya. Ini yang wajib-wajibnya. Kecuali kalau sukarela. Ini yang harus. Yang ini kalau sukarela. Silahkan. Maka dia akan merasa mudah. Kembali lagi. Mereka lagi di antara yang kena. Khawarij. Dengan kelompok-kelompoknya yang membuat wilayah-wilayahan. Membuat negara-negaraan. Negara dalam negara. Mereka punya wilayah. Dan punya komando. Komando wilayah 1, komando wilayah 2, komando wilayah 9. Ya. Harus mengeluarkan zakat. 20% setiap bulannya. Setiap gajinya. Ketika orang itu menyampaikan kepada saya. 20%? Iya Ustaz. Setiap setahun. Setiap bulan, setiap gaji 20% ngasihkan pada mereka. Untuk jamaah. Untuk perjuangan jamaah. Saya bilang itu adalah perampokan, laporkan polisi. Perampokan, wallahi perampokan. Jahat, kejam. Dan ini ketika sampai kepada saya karena dia dalam keadaan dipaksa dan diancam. Mau datang lagi Ustaz dan udah ngancam saya. Mau dikafirkan, dihalalkan darahnya. Panggil polisi, melaporkan polisi. Itu perampokan. 20%. Islam mengajarkan yang namanya zakat adalah 2,5%. Itu pun bukan per bulan. Per 12 bulan. Itu pun yang terkena bukan semua muslimin. Tetapi yang hartanya sudah mencapai nisab. Hartanya sudah berlebih berarti. 98 kurang lebih ya, 98 gram emas. Yang berarti kurang lebih 1 on kurang 2 gram.
Kalau uangnya senilai itu pun tidak langsung terkena zakat. Ditunggu bulan berikutnya, berkurang dari nisab atau tidak. Dihitung bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya. Kalau ternyata berkurang dari nisab baru 3-4 bulan, maka tidak terkena zakat. Dapat lagi di atas nisab lagi, dihitung bulan pertama lagi. Coba bulan kedua masih tetap, bulan 3 masih tetap, bulan keempat tambah naik, bulan kelima tambah naik, sampai 12 bulan masih di atas nisab, keluarkan zakatnya 2,5% saja. Subhanallah. Ini agama mengatur dengan seadil-adilnya. Tetapi beberapa kelompok-kelompok tersebut, ada jamus, jamaah muslimin, ada Islam jamaah, rata-rata mereka semua memberikan zakat yang berlebih. Ada yang 20%, ada yang sekian persen, ada yang 15%. Dan tiap bulan, setiap gaji 1 juta, keluarkan 200 untuk mereka. Buat siapa? Buat menggaji pimpinan wilayah, gubernur. Masya Allah, kerjanya apa Pak Gubernur? Enaknya, gubernur sungguhan yang capek, dia dapat gaji. Apa kerjaan dia? Ngatur apa dia? Dikasih gaji besar, kaya dia, hanya dari zakat anggota. Ini kezaliman. Wallahi ini kezaliman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, memberatkan. Kalau sampai ada yang kemudian mundur dan menyangka Islam seperti itu, kamu, wahai ahlul bid'ah, kamu kelompok sesat yang akan disalahkan. Mengapa? Karena kamu menyebabkan mereka lari. Zakat tuh jahat sekali ya. Ternyata zakat tuh gak kalah sama pajak kejamnya. Loh, akhirnya seperti itu. Mencerca Islam. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudah-mudahkanlah. Jadi enggak kena zakat? Enggak, kecuali kalau mau sedekah. Ini saya udah banyak hartanya. Enggak kena zakat yang wajib, enggak. Kalau mau sedekah silakan. Ada yang kaget-kaget, Ustaz, saya ini kebunnya luas. Dan kalau panen sayur itu banyak sekali dan saya mendapatkan sekian truk hasilnya dan saya hasilnya sekian besar. Masa nggak keluar zakat? Kalau uangmu tersimpan sampai 12 bulan tidak berkurang dari nisab, keluar zakat. Loh, hasil panennya? Enggak. Kecuali kalau biji-bijian yang awet dan diambil dari bijinya, artinya dari datnya. Beras ya diambil berasnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW memperingatkan mereka yang merusak agama. Mengapa merusak agama? Karena agama yang mudah ini dibikin berat. Dengan keekstriman mereka, dengan ghulunya mereka, dengan melampaui batasnya mereka. Maka Nabi menyatakan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladzina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari sikap melampaui batas, karena binasanya orang yang terdahulu karena mereka melampaui batas. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Wahai ahlal kitab, jangan ghulu, jangan berlebihan dalam agama kalian. Dan jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga-tiga yang satu. Jangan berlebihan. Kenapa yang dipanggilnya Ahlul Kitab? Padahal kitabnya kitab muslimin, Al-Quran. Maknanya, wahai kaum muslimin, ghulu itu adalah kebiasaan mereka. Kalian jangan niru mereka. Jangan ghulu, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Kebablasan. Khawarij itu, kalau dia mencuri potong tangannya bukan di sini, habis. Karena yang disebut tangan harus dipotong semuanya. Orang yang haid disuruh sholat. Iya, enak saja
seorang manusia, hamba Allah kau enak tidak sholat, ada liburnya, harus sholat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, kenapa para wanita ini kok disuruh mengganti puasa, tetapi nggak mengganti sholat? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah engkau itu khawarij? Ini yang mewajibkan orang yang haid pun harus mengganti sholat. Harus sholat dia. La, aku bukan khawarij. Innama as'al. Aku hanya tanya. Baru dijawab. Perintahnya mengganti puasa, tapi tidak mengganti sholat. Titik. Serba ekstrim mereka. Serba melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengulang-ulangi kalimat halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Naam, akan binasa. Binasa hakikian, yani hissiyan wa ma'nawiyan. Binasa yang hakiki dan binasa yang majazi. Binasa hissiyan dan binasa ma'nawiyan. Binasa ma'nawi artinya karena dia sesat, menyimpang, keluar dari agama. Tetapi juga binasa secara hissiyan. Fisiknya binasa, kalian terkena musibah besar. Karena apa? Karena ghulu. Contohnya beberapa negara yang hancur karena keekstriman mereka, seperti di Suriah, Jabhah Nusrah dengan Jabhah dengan ISIS perang. Muslimin melawan muslimin, Khawarij melawan Khawarij. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hancur. Kalau dibiarkan kaum muslimin teracuni dengan ajaran-ajaran Khawarij, kaum Thartharun, kaum pengacau, negeri ini akan hancur. Negara kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini akan hancur. Binasa. Halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti'. Maka kita harus saling bantu-membantu, dukung-mendukung untuk mencegah para mutanatti' merusak. Mencegah mereka-mereka yang melampaui batas ekstrim. Ajak mereka untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Islam yang benar, kembali kepada kesabaran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini adalah dinun nasihah. Yang keberapa ini berarti? Keempat.